Hai, shalom semuanya saudara. Selamat memasuki bulan yang baru, bulan Oktober. Saudara, terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk sepanjang bulan September yang sudah kita lalui dan kita menyerahkan sepanjang bulan yang baru ini bersama dengan Tuhan. Tahukah saudara, langkah awal seringkali menentukan langkah-langkah selanjutnya. Oleh karena itu melangkahlah dengan Tuhan di awal bulan ini, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena setiap langkah yang kita jalani dengan Tuhan adalah langkah berkat, langkah kemenangan, langkah mukjizat. Udah paling benar awal bulan cari Tuhan. Udah paling tepat, udah paling pinter saudara. Awal bulan langsung nyalain YouTube Kerinduanku segmen pada hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk bulan September, bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh mukjizat, bulan yang penuh anugerah dari Tuhan. Kami terlalu excited masuk di bulan Oktober karena kami tahu berkat-Mu selalu ada, anugerah-Mu selalu melimpah, kasih sayang-Mu ada dalam setiap hari-hari yang kami jalani. Kami serahkan sepanjang bulan ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, karena bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara. Kami serahkan setiap minggu, bulan, hari sepanjang bulan ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, Engkau disambut dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan belajar di awal bulan ini iman di tengah badai. Iman yang kuat di tengah badai. Badai topan, angin topan. Hari-hari ini, apalagi kita hidup di sebuah negara yang kata orang garis khatulistiwa, di mana musimnya pancaroba, di mana tiba-tiba di sebuah daerah ada badai. Kemarin saya dengar mungkin setahun atau 2 tahun saya nggak tahu, ada angin topan yang besar yang di sebuah daerah di Gajah Mungkur kalau saya nggak salah saudara, yang sampai rumahnya keangkat saudara. Dan badai topan itu bicara mengenai badai topan yang menghantam rumah. Dan rumah itu nggak kuat sehingga dapat terangkat. Matius 7, 24, 27 mengatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, kata Alkitab, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita dikit lagi masuk ke dalam penghujung tahun. Saya percaya ada banyak tantangan, bahkan awal tahun akan ada banyak rintangan, akan ada banyak masalah yang menanti kita. Kita perlu memastikan rumah kita berada dalam fondasi yang kuat apa tidak. Sebagai contoh, ketika saya tahu hujan mulai sering datang di dekat rumah saya, daerah rumah saya sebagai pemilik rumah mulai memanggil tukang untuk memperbaiki yang bocor. Kenapa? Karena jangan sampai ketika hujan itu datang, bocornya belum saya perbaikin sehingga saya akan mengalami kerugian. Oleh karena itu di awal bulan ini kita perlu tahu bagaimana kita bisa memulai. Itu apa? Check up hidup kita. Ada nggak yang masih bocor? Ada nggak yang pondasinya bukan tertanam sama Yesus? Ada nggak yang bukan dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan? Karena kalau ada, itu semua pasti hancur. Oleh karena itu firman Allah mengatakan demikian. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan bukan berdasarkan keadaan, bukan berdasarkan pendapat orang, tapi pengharapan itu berdasarkan sesuatu yang tidak pernah berubah, yaitu apa? Yesus. Oleh karena itu kita perlu menaruh harapan kita kepada firman Tuhan. Masuk awal bulan yang baru, pegang firman. Firman itu undang-undang dasarnya kerajaan surga loh saudara. Segala sesuatu yang udah Allah titahkan, Allah undang-undangkan, artinya berlaku. Dan kita bisa berdiri di atas firman itu. Sebagai contoh, kalau Presiden negara Republik Indonesia, Presiden Jokowi, dia mengeluarkan titah, setiap orang yang menghina harus masuk penjara. Atau setiap orang yang melakukan ini akan mendapatkan ini. Maka kita bermain di area itu. Begitu juga dengan kerajaan surga. Kalau Allah sudah mengundang-undangkan firman melalui Alkitab, Allah sudah menitahkan firman,
maka seluruh makhluk bumi, baik kuasa kegelapan ataupun kuasanya Tuhan atau kuasa dari kerajaan surga, harus tunduk kepada firman tersebut. Oleh karena itu, kita perlu menjangkarkan hidup kita, menaruh hidup kita kepada firman Tuhan, menjadi pegangan dalam kita menjalani hari-hari ini. Bagaimana caranya? Kita sudah kan selalu begitu kan? Bagaimana caranya kita menjadikan firman Tuhan sebagai batu karang dalam hidup kita? Yang pertama, sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan. Yesaya 59 ayatnya yang ke-21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh di dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Bahkan beberapa ayat lagi mengatakan demikian. Yakobus 1:17-18. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yang pertama, bagaimana caranya kita dapat membatu karangkan firman Tuhan? Bagaimana caranya kita dapat menjadikan firman Tuhan sebagai batu karang kita? Yang pertama, di awal bulan ini, sepanjang kehidupan saudara, perlakukan firman Tuhan sebagai sesuatu yang paling berharga. Firman Tuhan adalah hal yang paling berharga. Firman Tuhan membuat kita hidup. Firman Tuhan membuat kita dapat berharap. Firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Firman Allah mengatakan ketika kita mempercayai firman Tuhan, maka kita dapat melihat kebenaran dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi terang, firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Berikutnya, bagaimana kita dapat menjadikan firman Tuhan sebagai batu karang dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan, lakukan firman Tuhan sebagai hal yang paling berharga. Yang kedua, menerima setiap firman dengan rendah hati. Setiap kali firman diberikan, terimalah dengan rendah hati. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Kata terimalah dengan lemah lembut menggunakan kalimat bahasa aslinya dekamai, yang artinya hospitality. Artinya begini, kita kalau ketemu orang, kalau zaman dulu di Timur Tengah, ada orang datang masuk ke rumah kita tuh harus terima dengan sukacita. Makanya muncul istilah tamu adalah raja. Jadi ketika orang itu datang, kita harus kasih minum, cuci tangannya, cuci kakinya, dan kita harus terima dia di rumah kita. Dan kita nggak boleh usir dia sampai dia memutuskan untuk pergi. Dalam custom atau dalam kultur perjanjian lama di Timur Tengah, saudara googling aja, saudara pasti akan menemukan bahwa perkataan saya benar adanya. Jadi ketika kita menerima firman, kita tuh nggak boleh marah, nggak boleh ketika firman berkata bertobat, ketika firman bilang jangan khawatir, kita aku nggak khawatir, gue nggak marah. Kita harus terima dengan lemah lembut. Terima apa? Terima. Dan biarkan firman itu mengubahkan hidup kita. Biarkan firman itu melakukan apa yang Tuhan izinkan. Jadi ketika saudara membaca firman, ketika saudara membuka firman, apapun firman yang saudara baca, kita mulai dengan sebuah keputusan. Saya akan terima, saya akan mempercayai, saya akan meyakini. Terima, mempercayai, meyakini. Begitu juga kalau datang ke gereja, kalau dengar pendeta khotbah, selama dasarnya firman, selama tujuannya Yesus, terima. Siapapun yang khotbah, apapun atau latar siapapun orangnya, anak muda, orang tua, tapi kalau diberitakan Yesus, kebenarannya firman Tuhan, kita harus menundukkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Oleh karena itu, buanglah segala sesuatu yang kotor, kata Alkitab, segala sesuatu kejahatan. Karena ketika kita membuang yang kotor, maka yang bersih bisa masuk.
Kata membuang dalam bahasa aslinya menggunakan kalimat yang suka kita dengar, yaitu earwax. Earwax kan saudara, kadang-kadang orang tuh nggak bisa dengar bukan karena dia nggak dengar, tapi kadang-kadang kupingnya kotor. Ketika kupingnya udah dibersihin, maka bisa dengar dengan jelas. Makanya buang dulu yang kotor, maka yang bersih itu, yang benar itu baru bisa masuk. Tadi yang kedua dikatakan menerima atau dengan rendah hati. Dikatakan memperlakukan firman Tuhan sebagai sesuatu yang paling berharga. Yang kedua tadi dikatakan saudara menerima setiap perkataan Tuhan dengan kerendahan hati. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat menjadikan firman Tuhan sebagai batu karang. Yang ketiga, sama-sama kita baca Yakobus 1 ayat 22 dan 25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati muka yang sebenar di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa menuruti hukum yang sempurna, itu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang ketiga, yang terakhir, pelajari dan lakukan firman itu. Firman Tuhan kalau cuma sedang dengar tapi nggak dilakukan percuma. Tapi perlu dilakukan. Saya berdoa firman Tuhan hari ini yang kau dengar, terima dengan rendah hati. Yang kau dengar, terima itu sebagai barang yang paling berharga. Terima dengan rendah hati, pelajari dan lakukan. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada WA grup, WA teman-teman saudara. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah bagaimana pendapatmu mengenai firman kebenaran hari ini. Dan jangan pernah lupa, yang punya surga crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Mari bawa imanmu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allah.